Halo Kopania, ada yang tahu gak apa itu koperasi? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, pada pasal 1 dijelaskan, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasar prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan. Ada pengertian lain dari koperasi menurut beberapa ahli. Salah satunya dari Bapak Koperasi Muhammad Hatta. Menurutnya, koperasi adalah usaha bersama guna memperbaiki atau meningkatkan kehidupan atau taraf ekonomi berlandaskan asas tolong-menolong. Sementara itu, Mangner mengartikan koperasi sebagai suatu organisasi berasaskan tolong-menolong yang mengelola urus niaga secara berkelompok. Tujuannya meningkatkan urusan ekonomi, berbeda dengan asas gotong royong yang bertujuan membangun kebutuhan sosial. Landasan, asas, dan tujuan koperasi. Landasan dan asas koperasi. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Undang-Undang Perkoperasian yang baru, Bab 2, Pasal 2, dinyatakan bahwa landasan dan asas koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasarkan atas asas kekeluargaan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967, Undang-Undang Perkoperasian yang lama tentang pokok-pokok perkoperasian dalam pasal 2 menyebutkan tentang landasan koperasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah landasan ideal. Landasan ideal koperasi Indonesia adalah Pancasila. 5 sila di dalamnya harus dijadikan dasar dalam kehidupan berkoperasi. Karena di samping merupakan dasar negara, juga sebagai falsafah hidup bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua ialah landasan struktural. Landasan struktural koperasi Indonesia ialah Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai landasan geraknya adalah Pasal 33 ayat 1, yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Yang ketiga adalah landasan mental. Landasan mental koperasi Indonesia ialah setia kawan dan kesadaran berpribadi. Landasan itu tercermin dari kehidupan bangsa yang telah berbudaya, yaitu gotong royong. Tujuan koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 3, koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi, peran, dan prinsip koperasi. Fungsi dan peran koperasi. A. Membangun dan mengembangkan potensi kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. B. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia. C. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya. D. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Prinsip koperasi. Yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Koperasi merupakan organisasi swadaya dengan keanggotaan secara sukarela, tanpa diskriminasi atas dasar gender, sosial, ras, politik,
ataupun agama. Yang kedua, pengelolaan diselenggarakan secara demokratis. Koperasi merupakan organisasi demokratis yang diawasi dan dikendalikan oleh anggotanya. Setiap anggota memiliki hak suara yang sama, satu anggota, satu suara. Yang ketiga, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Yang keempat, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota. Yang kelima, kemandirian. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen. Jika koperasi melakukan perjanjian dengan organisasi lain, termasuk pemerintah, atau menambah modal dari sumber lain, mereka melakukan hal itu atas dasar syarat yang menjamin tetap terselenggaranya pengawasan dan pengendalian demokratis oleh anggotanya dan tetap tegaknya otonomi koperasi. Yang keenam, pendidikan perkoperasian. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan koperasi. Yang ketujuh, kerjasama antar koperasi. Koperasi sangat prinsipil. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan koperasi dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional. Jati diri koperasi. Koperasi sebagai badan usaha merupakan organisasi ekonomi yang berwatak sosial yang mampu menjalankan kegiatannya secara seimbang, baik dari segi memperhatikan nilai-nilai kemasyarakatannya maupun berdiri sendiri menjalankan kegiatan usahanya untuk mendapatkan laba sehingga dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya guna mensejahterakan para anggotanya. Nilai-nilai koperasi. Yang pertama, menolong diri sendiri. Artinya, motif kerjasama antar orang dalam wadah koperasi adalah menggalang potensi guna menghimpun kekuatan untuk memecahkan masalah bersama. Masalah bersama tidak mungkin dipecahkan sendiri-sendiri, melainkan secara bersama melalui kerjasama. Karena itu, koperasi diartikan pula sebagai upaya menolong diri sendiri melalui kerjasama atau upaya memperbaiki nasib secara bersama. Yang kedua, tanggung jawab pribadi. Nilai ini sangat menekankan pentingnya jiwa kemandirian yang timbul dan bersemi atas kesadaran sendiri, yang justru akan menjadi sumber kekuatan utama bagi koperasi. Apabila koperasi didirikan dan dikembangkan tidak atas dasar kesadaran para anggotanya sendiri, maka diibaratkan rumah koperasi ini dibangun atas fondasi yang dibuat dari pasir. Yang ketiga, demokrasi merupakan cita-cita yang berkaitan dengan pengelolaan koperasi. Sebagai konsekuensi koperasi, sebagai organisasi ekonomi yang menghimpun orang yang dimiliki dan dikendalikan oleh anggota. Yang keempat, persamaan. Nilai ini berkaitan dengan perlakuan yang sama bagi setiap anggota tanpa memandang besar kecilnya simpanan yang dimiliki oleh setiap anggota. Yang kelima, keadilan. Nilai keadilan di koperasi ditegakkan melalui mekanisme kelembagaan, antara lain pembagian sisa hasil usaha kepada anggota berdasarkan pertimbangan jasa masing-masing anggota. Keuntungan yang diperoleh dari transaksi dengan bukan anggota tidak dialokasikan untuk dibagikan kepada anggota, melainkan untuk meningkatkan pemupukan modal. Yang keenam, solidaritas.
Nilai ini dianggap penting karena kerjasama antar orang dalam wadah koperasi hanya akan terwujud dan berlangsung langgeng jika kerjasama ini dibangun berdasar semangat kesetiakawanan dengan pamrih untuk memperbaiki nasib bersama. Logo Koperasi Indonesia. Berikut makna logo Koperasi Indonesia. Rantai melambangkan kokohnya persahabatan. Jadi, manusia yang berkoperasi adalah masyarakat yang suka bersahabat, cinta akan persahabatan, dan tidak mudah goyah ataupun putus. Semua anggota saling terikat dan bersahabat dengan erat untuk menggapai tujuan bersama, yaitu kemakmuran bagi seluruh anggota koperasi. Roda bergigi menggambarkan upaya keras yang ditempuh secara terus-menerus, seperti roda yang berputar, tidak kenal lelah, walaupun kadang di atas, kadang di bawah. Kapas dan padi menggambarkan kemakmuran rakyat yang diusahakan oleh koperasi. Jadi, tujuan koperasi adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang makmur dan sejahtera. Padi sebagai bahan dasar pangan, sedangkan kapas sebagai bahan dasar sandang. Timbangan melambangkan keadilan sosial sebagai salah satu dasar koperasi. Jadi, setiap pengurus dan anggota koperasi haruslah adil dalam mengelola koperasi. Bintang dan perisai artinya Pancasila sebagai landasan ideal koperasi. Jadi, Pancasila menjadi landasan dalam berkoperasi serta mengamalkan kelima sila tersebut dalam kegiatan keseharian koperasi. Dengan demikian, Koperasi Indonesia adalah insan yang setia dan mengamalkan Pancasila. Pohon beringin menggambarkan sifat kemasyarakatan dan kepribadian masyarakat Indonesia yang kokoh berakar. Artinya, masyarakat Indonesia yang bergerak di bidang koperasi adalah masyarakat yang kokoh, tidak mudah goyah, dan siap bersaing. Tulisan Koperasi Indonesia menandakan lambang kepribadian koperasi rakyat Indonesia. Jadi, koperasi adalah sistem ekonomi Indonesia yang sangat bagus dan menjadi penggerak perekonomian Indonesia. Warna merah putih menggambarkan sifat nasional Indonesia, cinta tanah air, dan bangga sebagai warga negara Indonesia. Koperasi Mahasiswa Universitas Siliwangi atau Kopma Unsil. Koperasi Mahasiswa Universitas Siliwangi merupakan koperasi mahasiswa yang menitik beratkan pada pengembangan anggota sebagai core identity-nya. Investasi sumber daya manusia dipandang sebagai investasi yang sangat berharga bagi regenerasi dan kontinuitas organisasi. Investasi tersebut dibangun melalui sistem pengkaderan untuk melakukan pengembangan kegiatan anggota itu sendiri. Nama dan tempat kedudukan. Nama Koperasi Mahasiswa Universitas Siliwangi. Nomor induk koperasi 327 804 006 0077. Tahun berdiri 23 April 1983. Alamat Jalan Siliwangi, nomor 24, Kelurahan Kahuripan, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Kode pos 165. Telepon 0265 329 139. Email kopmaunsil83@gmail.com. Website kopmaunsil.ac.id. Sejarah Koperasi Mahasiswa Universitas Siliwangi. Kopma Unsil didirikan pada tanggal 23 April 1983 yang merupakan bagian integral yang tak terpisahkan dari Civitas Akademika. Tetapi, di usianya yang telah mencapai 36 tahun, masih belum maksimal dalam melayani anggotanya. Dalam kurun waktu tersebut, Kopma Unsil mengalami stagnasi kepengurusan, di mana di dalam implementasinya, Kopma Unsil bukan milik mahasiswa. Kopma Unsil sebagai koperasi kader seharusnya mampu mencermati dan terlibat secara aktif untuk mengkritisi kondisi koperasi sekarang ini. Disinilah
Peran ideologis politis Kopma Unsil dapat berperan secara maksimal karena bagaimanapun Kopma Unsil merupakan anak dari dua gerakan besar, yaitu gerakan koperasi dan gerakan mahasiswa, di mana mempunyai ciri khas tersendiri, yaitu sangat dinamis, aktif, kritis, dan bahkan radikal dalam berpikir. Dengan berbekal semangat serta ideologi yang tinggi, pada tahun 1997, Kopma Unsil dikelola 100% oleh mahasiswa. Pada waktu itu, Kopma Unsil memiliki unit usaha toko dan berupaya menyelamatkan toko dari keterpurukan. Pada waktu itu, kepengurusan diketuai oleh Warsa Ariswe dari FKIP. Badan pengawas diketuai oleh Heri Nur Agusta dari FKIP dan jumlah anggotanya sebanyak 96 orang dari berbagai fakultas. Disinilah awal kebangkitan Kopma Unsil. Di dalam mengembangkan unit usahanya, Kopma Unsil berusaha semaksimal mungkin dan bekerja sama dengan seluruh UKM yang ada. Pada tanggal 29 Oktober 1997, telah melahirkan petisi 12, di mana telah diadakan pertemuan unsur pimpinan Universitas Siliwangi dengan pengurus SMUS atau Senat Mahasiswa Universitas Siliwangi, BPM, dan UKM di lingkungan Universitas Siliwangi yang menghasilkan kesepakatan. Di antaranya, pengelolaan kantin oleh Kopma Unsil sepenuhnya, tanpa intervensi dari pihak manapun. Setelah itu, pada RAT ke-7, kepengurusan Kopma Unsil mulai bangkit dari keterpurukan. Dan terbukti, dengan dikelolanya kantin oleh mahasiswa, telah memberikan kontribusi konkret terhadap aktivitas akademika Unsil, dan mulai berperan aktif pada event regional maupun nasional. Modal dan potensi dasar Kopma Unsil. Yang pertama, legitimasi politik. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27, 28, 31, dan 33 dengan pelaksanaannya memberi arah bagi pemilihan bangunan usaha koperasi. Dalam hal ini, political will pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, dan GBHN 1993, serta SK Mendikbud Nomor 155 U 1998. Kegiatan kemahasiswaan sepenuhnya dilakukan oleh mahasiswa pada koridor-koridor yang telah ditentukan. Koperasi mahasiswa sebagai wadah pengembangan bakat dan minat mahasiswa akan dimanfaatkan seoptimal mungkin. Yang kedua, mahasiswa sebagai agent of change. Mahasiswa memiliki predikat tinggi sebagai agent of change dalam kehidupan masyarakat dengan segudang idealisme, kecerdasan, kreativitas, inisiatif, keberanian, serta kemampuan menyampaikan pendapat secara logis dan sistematis. Yang ketiga, keyakinan berkoperasi. Keyakinan bahwa koperasi merupakan sistem perekonomian yang paling ampuh untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, merupakan tenaga penggerak terbesar dan tak ternilai. Asas, tujuan, dan prinsip Kopma Unsil. Kopma Unsil berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong. Kopma Unsil bertujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota pada khususnya dan elemen Kopma Unsil pada umumnya, menjadi gerakan ekonomi kampus yang melibatkan mahasiswa dalam pengelolaan dan pengembangannya. Prinsip Kopma Unsil. Yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua, pengelolaan organisasi dilakukan secara demokrasi. Yang ketiga, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya transaksi dan keaktifan masing-masing anggota. Yang keempat, pemberian balas jasa yang terbatas sesuai dengan modal. Yang kelima, kemandirian. Yang keenam, pendidikan perkoperasian. Yang ketujuh, kerjasama saling menguntungkan.
Logo Kopma Unsil. Warna biru melambangkan keteduhan, kedamaian, dan kebenaran. Warna hitam melambangkan kebijaksanaan. Warna kuning melambangkan kesuksesan. Warna hijau melambangkan organisasi yang terus tumbuh dan berkembang. Tali melingkar melambangkan persaudaraan. Tali menuju ke atas menunjukkan tidak terputusnya tali persaudaraan antara pendahulu dengan generasi penerusnya. Dasar lingkaran menunjukkan perekonomian rakyat. Bagian yang terpotong merupakan bentuk organisasi masyarakat yang muncul, yaitu koperasi, yang terdiri dari 3 unsur utama, pengurus, badan pengawas, dan anggota. Ketiga bagian yang muncul tersebut tidak lepas dari masyarakat dan tetap berakar dari masyarakat. Ketiga bagian terpisah-pisah menunjukkan independensi masing-masing bagian, tapi tetap dalam satu ikatan tali organisasi yang sama. Nama Koperasi Mahasiswa Universitas Siliwangi menunjukkan nama organisasi. Visi misi Kopma Unsil. Visinya yaitu mewujudkan pengelolaan Kopma Unsil yang profesional, berkualitas, dan mampu menghasilkan anggota yang inovatif dan berdaya saing, serta mempunyai laba yang optimal. Misinya yaitu, yang pertama, meningkatkan kesejahteraan anggota dan karyawan. Yang kedua, membangun hubungan yang baik dengan organisasi dalam kampus dan instansi di luar kampus. Yang ketiga, pengoptimalan alur kaderisasi. Yang keempat, meningkatkan pendidikan kewirausahaan dalam perkoperasian bagi anggota. Yang kelima, menciptakan 3 prestasi di tingkat nasional. Yang keenam, meningkatkan laba Kopma Unsil. Yang ketujuh, menjalankan amanat RAT ke-29. Sekian.